dari sejarahnya juga kalau kita pelajari ini di zaman apa, saya sudah men-slide-kan perjalanan khilafah itu ya. Mungkin nanti bisa saya share juga. Jadi dari perang Islam ke-1 itu yang disebut perang fitnah. Jadi tampuk kekuasaan itu apa? Saling menjatuhkan gitu. Waktu itu Abi Saifuddin juga sudah menjelaskan gitu ya. Dan untuk tahun ini kan 100 tahunnya mengenang runtuhnya khilafah gitu. Dan dalam Khawarij ini banyak yang saya rangkum ini seperti perang saudara Islam, perang fitnah itu Safiin, perang Narwa. Nanti mungkin bisa di searching juga. Terjadi perang Islam kedua juga itu saling, makanya orang-orang Sunni dengan Syiah ini tidak akur ya, karena mereka terbagi dari 3 golongan sebenarnya. Nah, kalau agar lebih jelasnya itu sebenarnya khilafah itu sudah teridentitaskan di apa ya? Teridentitaskan oleh benderanya gitu. Jadi bendera di Arab itu tidak akan lebih dari 5 warna ya, dari putih, hijau, kuning ya. Dan itu memiliki arti tersendiri itu. Itu yang saya sebutkan itu. Yang putih itu penaklukan oleh Muhammad, diteruskan oleh Khilafah Umayyah, sedangkan merah itu Khawarij, sedangkan hitam itu Kekhalifahan Abbasiyah. Nah, ini yang Kekhalifahan Abbasiyah ini penerusnya dari Umayyah ya, dari ahli Sunni ini. Jadi setelah itu ada lagi Khilafah Fatimiyah ini ya. Jadi tampuk kekuasaannya dipegang oleh orang-orang Sunni, Syiah gitu. Jadi secara terus-menerus ini khilafah ini saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain gitu. Jadi bagaimana di Indonesia ini kalau diterapkan khilafah itu nanti takutnya ya seperti yang sudah-sudah, ini fakta sejarah gitu, bukannya yang dilulukan oleh mereka, tidak tahu gitu arti khilafah itu sendiri gitu. Jadi baik saya pertanyakan ke orang-orang Islam pun tentang arti bendera Arab aja nggak tahu gitu. Itu kan melambangkan khilafah sebenarnya itu, bendera Arab itu. Bendera Palestina itu kan terdiri hitam, merah, putih, hijau, itu udah melambangkan Arab itu, khilafah itu semuanya. Ada Irak, ada itu semuanya kan percampuran hijau, hitam, merah, putih itu. Nah, itu mungkin dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Sianturi. Itu informasi ya kalau kita lihat sejarah ya, sejarah bagaimana khilafah ini. Saya pikir itu juga kita perlu untuk mengedukasi diri kita tentang hal seperti ini ya, supaya kita tidak terkejut ketika kita mendengar khilafah. Di sini ada teman kita Muslim ya, dia ini pakai ID Perindu Surga Channel. Saya kurang tahu ini Pak Perindu Surga Channel ini pengagum Khilafatul Muslimin atau gimana ini Pak? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam Scott. Selamat malam para ini. Tadi ceritanya tadi salah Pak, Bapak semua ceritanya salah. Perang Siffin Pak, bukan perang Safiin, bukan ya, bukan Umayyah tapi Muawiyah. Perbaiki literatur Anda dulu Pak ya. Ini saya sebenarnya mau membawa tadi tentang komunis ya, yang tadi saya ini. Komunis itu bukan dilarang ideologinya loh. Yang dilarang itu pertama-tama adalah pemberontakannya. Jadi jangan ini jangan nanti sesat sejarah, kasihan netizennya nanti. Jadi sudah melakukan pemberontakan yang benar-benar bagaimana ketika musuh di Madiun tahun 1948 melakukan sebuah pemberontakan ini, tapi itu masih diampuni, masih eksis. Tahun 1965 melakukan coup d'etat namanya, kalau dalam bahasa politik itu coup d'etat, atau melakukan sebuah pemberontakan dalam negeri ya, ingin merebut kekuasaan, coup d'etat. Nah ini yang sebenarnya yang dilarang, bukan ideologinya. Baru setelah melakukan sebuah pemberontakan ideologinya ini yang dilarang. Jadi jangan ininya dulu, impact dulu, sebabnya dulu, baru nanti akibatnya diterima. Itu tentang komunis ya. Jadi Bapak tadi salah untuk mengatakan bahwa komunis langsung dilarang. Enggak, komunis itu dilarang akibat pemberontakannya dulu. Pelajari di sejarah ketika pembentukan undang-undang di MPRS namanya masih waktu itu. Terus kalau masalah khilafah, sebenarnya makna khilafah itu apa ya? Saya sendiri adalah NU dan saya tidak pernah menganggap bahwa khilafah adalah sebuah paham yang harus dipaksakan. Karena kami memanai dari apa yang ada di Pancasila, bagaimana ini ketika Pancasila dirujuk ya, dibuat, terus disahkan, bahkan para ulama-ulama di sana. Bagaimana ketika 8 kata dalam sila pertama itu ya, syariat bagi pemeluk agama ya, kewajiban untuk melaksanakan syariat di dalam agamanya Islam itu malah dirubah. Yang merubah itu adalah Kiai Hasyim Asy'ari ketika Wahid Hasyim saat itu menjadi anggota DPR dan perumus undang-undang ya, perumus Pancasila juga, itu merubah, melapor kepada bapaknya Kiai Hasyim Asy'ari, dan dirubahlah supaya supaya tetap bersatu negeri ini. Jadi itu, kalau pemahaman saya tentang khilafah, saya sendiri malah tidak paham tentang khilafah yang dimaksud ini apa. Kalau makna khilafah dalam terminologi internal seorang pemimpin, ya, bahkan di dalam hadis Rasulullah diterangkan, ketika kamu nanti berjalan, 3 orang berjalan, ya, berjalan maksudnya mau bepergian, tentukanlah khilafah di antara kalian, pemimpin, karena pemimpin itu yang nanti akan menentukan rute perjalanan atau keputusan-keputusan ketika terjadi sebuah abuse atau kebingungan di dalam perjalanan itu, menentukan arah atau menentukan keputusan istirahat kapan gitu. Jadi pemimpin seperti itu. Tapi kalau khilafah dalam hal negara yang seperti Bang Scott narasikan, saya tidak ini ya. Ini sebenarnya jualan omong kosong ya, jualan kecap ya. Karena jelas Muslim nggak ingin mengganti Pancasila, karena kita memahami dan meyakini bahwa Pancasila itu adalah khilafah dalam versi Islam. Oke, Farhan. Oke, thank you. Jadi menurut Farhan, Khalifatul Muslimin ini bukan Islam. Bukan Khalifatul Muslimin, Ikhwanul Muslimin kali. Ini saya kasih ya. Silakan dicek di apa? Muslimin. Silakan dicek di YouTube karena saya tidak mau share di sini. Saya ini sudah dibahas oleh ya, KBN. Terminologi khilafatul. Sebentar, sabar dirimu coy. Oke. Nah ini ya, ini dari islamkafah.id.
Oke, Tunggu. naikkan saya begini. Saya orangnya santai kok, santun kok. Kalau di ini santun. Tunggulah, ini kita biar kita baca. Tadi kan yang jadi viral itu adalah ada Pak Emen. Saya nyapa dulu Pak Emen. Pak Emen, selamat malam. Mohon maaf. tenang Selamat dulu. malam, Pak Emen. Aduh, satu-satu. Kalau udah kangen kali sama Pak Emen, sabar. Santai. Sabar. Lanjut, Scott. Ini informasi tentang Khilafatul Muslimin ini sudah dibahas oleh Bang Rudi ya, kanal Anak Bangsa ya. Kemudian Khilafatul Muslimin ini juga dibahas oleh KBN Nusantara ya kan. Saya kurang tahu siapa nama nama beliau yang di KBN Nusantara itu, mungkin Farhan tahu lah. Nah, ini adalah Khilafatul Muslimin. Kalau HTI itu kan pemimpinnya itu kan dari luar, itu intinya. Nah, kalau Khilafatul Muslim ini yang dipimpin tadi itu yang mantan narapidana itu siapa itu namanya tadi itu ya. Nah, itu namanya adalah Abdul Qohar Hasan Baraja. Ini adalah organisasi lokal. Nah, ini dijelaskan di sini bahwa tujuan utama organisasi dan pergerakan ini adalah untuk menegakkan khilafah Islam di Indonesia, sebagaimana yang pernah terjadi di negara-negara Arab ya. Nah, kita sudah tahu lah apa yang dimaksud dengan negara khilafah kan begitu ya. Saya pikir kita tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk membahas apa yang dimaksud dengan negara khilafah kan gitu. Nah, terus Nah, itu makanya saya tanya tadi sama Farhan, ini orang Khilafatul Muslimin ini Islam, bagian Islam atau tidak gitu loh. Yang kedua adalah apakah Farhan pengagum Khilafatul Muslimin ini atau bukan gitu. Silakan. Oke, saya jawab ya. Pertama, Khilafatul Muslimin yang saya baca itu adalah terusan, diduga adalah terusan dari NII, Negara Islam Indonesia, yang saat itu dulu ya, ini oleh ini ya, Johar Musyakar juga. Tapi gini ya, dalam artian gini, saya tidak setuju dengan Khilafatul Muslimin ataupun yang berbentuk apapun tentang khilafah di dalam negeri Indonesia Raya ini, ya, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena di sini Muslim apapun itu di sini mendapat sebuah kebebasan dalam menjalankan ibadah. Di dalam Al-Qur'anul Karim pun diterangkan bahwa kita harus ini sama umaro. Umaro itu artinya adalah pemimpin sebuah negara ya, pemimpin sebuah negara. Dan tegas saya menyatakan di sini para netizennya Scott bahwa saya tidak setuju dengan khilafah ditegakkan di Indonesia. Kenapa? Bukan masalah saya tidak setuju Islamnya, tetapi bagaimana ketika Islam masih memegang peran penting di dalam negeri ini, dan jangan lupa sejarah dari negeri ini, bagaimana perjuangan para syuhada itu jangan sampai, karena ini di dalam Islam itu gini, ketika ada mudarat yang lebih besar, jangan dilakukan, tetapi ambillah resiko yang terkecil. Karena apa? Kehidupan manusia, nyawa manusia itu sangat berharga. Jangan karena mengorbankan 1-2 nyawa manusia nanti akan membuat sebuah kejahatan itu sendiri. Kebaikan yang dilaksanakan dengan cara kejahatan tentu tidak baik. Ya, itu di dalam Islam, dan di Al-Qur'an jelas dikatakan di dalam Quran surat saya lupa bahwa membunuh satu orang bagaikan membunuh semua makhluk di alam semesta ini. Nah, kalau kita kaitkan tadi tentang bagaimana sih sebenarnya khilafah yang dimaksud oleh Khilafatul Muslimin ini. Kalau memang meneruskan cita-cita ingin mendirikan negara Islam di Indonesia, saya tidak setuju. Itu ya, itu yang mesti digarisbawahi. Karena apa? Ketika kekhalifahan Islam di zaman Abbasiyah di Baghdad, di dalam kekhalifahan itu mencapai puncak kejayaan, bahkan ada peran-peran dari Yahudi, dari Nasrani, yang bahkan mendirikan sebuah universitas yang terkenal yaitu Bait Al-Hikam. Silakan dicek di Google. Itu kampus terbesar, dan di situ muridnya banyak, rata-rata Yahudi juga ada, Nasrani juga ada, bahkan kaum yang dari India itu juga ada, kaum ini juga ada, Hindu, Buddha ada di situ. Sebentar. Nasrani mana yang kamu di Indonesia? Nasrani mana yang kamu maksud? Yang mana itu? Orang-orang Nasrani yang mana? Oh, sorry, saya terminologi saya salah. Kristen. Oke. Banyak yang masuk di Bait Al-Hikam. Oke, silakan lanjut. Jadi artinya Scott, saya sebagai putra bangsa ini, saya nggak pernah setuju ada khilafah, dalam artian kenapa?
karena mudaratnya saya lihat lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena pasti akan menimbulkan sebuah perlawanan dari orang yang tidak setuju dan setuju, akan terjadi sebuah korban. Di sana pasti akan perang ideologi, nanti akan lebih ke perpecahan, konsentrasi bangsa yang harusnya untuk memakmurkan rakyatnya akan tersita dengan hal-hal yang sebenarnya negeri ini sudah sangat baik dalam ranah ini ya, dalam ranah bernegara ya. Beda sama kebijakan ya. Saya bilang ranah bernegara, bukan dalam kebijakan pemerintah ya, tapi bernegara. Negara sama pemerintah harus dibedakan itu. Nah, disinilah kita Islam sebagai mayoritas. Karena apa? Kalau suatu negara itu mayoritas, ada kejahatan aja, pasti yang disalahkan adalah mayoritasnya. Dan akan terjadi sebuah pertumpahan darah di sana, entah Islam sama Islam ya, dan entah agama lain. Dan ini saya pikir sangat tidak tidak worth it lah ya untuk ini, karena di Indonesia toh kita masih ini kok, sholat masih bebas, azan masih bebas, ada pengaturan masih hal yang kita masih bisa memahami ya. Dan saya pikir masih so far so good lah dalam negara Indonesia, negara bukan pemerintah, saya bilang negara. Oke, itu aja Scott. Terima kasih. Oke. Thank you. Salam Pak Warane. Izin Pak Scott, bentar sana. Ya, shalom. Selamat malam Pak Scott, teman-teman semua yang di Gimana ini? Gimana ini Pak Warane atau Pak si Raider ini duluan ini? Terserah, saya masih bisa menunggu, nggak apa-apa. Pak Raider juga boleh. Silakan Pak Raider. Sedikit. Oh, silakan Pak si Raider dulu deh kalau sedikit. Ya maaf ya, saya potong dulu ya. Mengingat tadi ulasan dari Pak Sianturi mengenai warna itu ya. Kita tahu warna bendera khilafah itu warna apa juga? Iya. Ini ya. Itu sebenarnya Ya sebentar Pak Sianturi. Jangan merah. Enggak gini Pak. Kita tahu ya. Iya, tahu. Bendera khilafah itu kan warnanya hitam ya. Baru kalau kita lihat negara-negara Islam itu warna benderanya warna apa? Warna merah, hitam, putih, dan hijau ya. Ada kuningnya juga kan? Hijau dan kuning. Iya. Iya. Coba Pak, bisa ditampilkan nggak ayat ini? Alkitab dari Wahyu 6. Saya tahu Pak, itu akhir zaman, saya tahu. Iya. Wahyu 6. Coba coba. Bisa nggak Pak Scott ditampilkan nggak ayatnya? Ini saya memiliki slide yang lengkap ini. Iya, Kalau mau saya tunjukkan, bisa ini. Boleh nggak Pak Scott ya? Supaya kita tahu aja gitu loh. Ayat keberapa Pak? Wahyu 6. Seluruhnya? Secara terperinci sangat jelas ini. Ini wahyu Tuhan, ini apa? Akhir zaman. Menceritakan ya. Oke. Yang mana Pak? Mulai dari mana? Itu dibaca aja coba Pak. Nanti saya bimbing nanti ya. Oke, kita baca ya dari ayat 1 ya. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh. Kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi.
Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus yang benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung, rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara mengeluarkan buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gulung-gulung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi Iya, dan Pak. Iya Pak, saya kira udah cukup ya. Jadi kalau misalnya kita lihat pembahasan ini ya, di Google itu banyak penjelasannya Pak. Dan itu sangat alkitabiah gitu loh. Tadi sempat saya mencari itu di Google itu, di sini disimpulkan itu kan kalau dulu kan khilafah itu sempat berdiri ya, dan mereka menggunakan bendera hitam ya. Sementara negara-negara seperti UAE yang mereka warna benderanya warna merah, warna putih, warna hijau itu kan belum ada kan. Nah sekarang ini malah kebalik, justru negara-negara itu yang memakai, ya sekarang malah kebalik kan gitu kan. Sekarang malah negara-negara sekarang itu yang menggunakan warna-warna bendera tersebut. Dan warna hitam ini belum ada gitu loh sekarang ini. Nah ini sekarang sistem khilafah akan ditegakkan di negara kita. Sebenarnya sudah semua nubuatan 4 materai itu sudah tergenapi Pak. Nah ini untuk yang kedepannya itu terulang-ulang Pak sebenarnya. Nanti datang ISIS, datang ini itu kan dari Utsmani Ottoman itu sudah menggunakan lambang merah, terus ISIS menggunakan lambang hitam gitu. Nanti kedepannya kan hijau dengan kuning gitu Pak. Itu terulang-ulang terus gitu. Nah itulah Pak maksud saya. Mungkin ini kan kalau misalnya kita lihat dari pembahasan ini kan dibilang istilahnya menurut Wahyu 6 ini kan dengan kode-kode warna ini kan seolah-olah mempersiapkan proses apokalipse ilahi gitu kan. Ya betul. Jadi saya sudah coba ya saya upload aja ya ini kemana ya, nanti Pak Scott bisa ini share screen. Ini ke saya ini sebenarnya ya, udah karena eskatologi ya, karena eskatologi. Iya, karena sebenarnya udah dinubuatkan di dalam Alkitab gitu loh. Jadi mungkin kalau misalnya terjadi pun hal itu, mungkin skalanya terjadi di Indonesia gitu loh. Mungkin skalanya lebih kecil dan itu terjadi di Indonesia. Kalau memang ini sistem ini berdiri tegak di Indonesia, saya yakin Indonesia pasti hancur. Dan ini yang dibilang apokalipsi terhadap Indonesia. Indonesia pecah. Oke, kita lanjut dulu ya. Saya pikir tidak sejauh itulah. Kita harus optimis lah. Indonesia akan tetap tegak. Kita sebagai putra bangsa kita harus tetap optimis. Indonesia akan tetap tegak. Dan kalau untuk eskatologi, jujur kita nggak bisa ini ya. Itu kan eskatologi itu kan masa depan dan nanti itu di akhirat nanti kan. Akhir zaman, ibaratnya kita berbicara akhir zaman, dan ini lebih ke ranah bagaimana kita memahami penafsiran kan. Saya pikir kurang terlalu ini ya dengan kita kalau topiknya khilafah. Kalau akhir zaman secara global mungkin belum terjadi kan gitu kan. Tapi kalau misalnya Indonesia bakalan pecah ini udah diambang mata loh Pak ini sebenarnya. Ya, karena kita lihat fenomena sekarang ini pemerintah ini seolah-olah melakukan pembiaran gitu kan. Sudah jelas-jelas tuh. Oke. Kita sendiri itu terlalu dalam Pak, karena akan berbahaya ini ke politik. Artinya gini, pemerintah nggak melakukan pembiaran kok. Mereka tetap bekerja. Sekarang teknologi itu berbeda Pak.
apa yang dulu teknologi yang nggak kita bisa tangkap, sekarang kita bisa tangkap. Jadi seolah-olah dari dulu sebenarnya sudah ada, cuman dari dulu tuh informasi itu kan tidak bisa semudah ini kita bisa ambil gitu ya, informasi begitu pesat ya yang bisa kita dapatkan gitu loh. Sebenarnya sudah dari dulu Pak, tetapi toh Indonesia tetap berdiri tegak. Saya masih yakin bahwa negeri ini tetap akan 1000-2000 tahun lagi masih ada. Itu saya yakin. Ya amin. Oke. Aja ya kan kalau Kita dengarkan Pak Waranei dulu ya. Salam Pak Waranei. Karena kalau untuk mengenai Wahyu 6 ini itu harus dibahas khusus ya. Saya sendiri juga tidak mau langsung kita mengambil kesimpulan seperti itu ya. Dan saya pikir boleh tuh Pak Mas Scott boleh eskatologi ya. Ini kalau eskatologi itu kita nggak bakalan debat karena eskatologi itu adalah masa depan kan. Bagus itu buat pembelajaran, nanti bikin topik eskatologi ya, Kristen dan Islam, bahas secara pelan bagaimana sih sebenarnya eskatologi. Bikin topik itu dan insya Allah saya masuk. Kalau mengenai eskatologi Kristen udah selesai dan kami sudah mempelajarinya, cuma memang kami punya kelas khusus untuk itu. Saya pikir kita kembali ke topik saja lah mengenai khilafah ini ya. Tadi Pak Farhan sendiri yang seorang Muslim pun dia tidak setuju tentang khilafah ya. Dan Pak Farhan mengatakan lebih banyak mudaratnya ya kalau misalnya itu terjadi. Dan keadaan kita di Indonesia saat ini masih so far so good katanya. Tapi saya sendiri tidak melihat demikian. Justru ini ketika ini dibiarkan, jadi saya sendiri merasa terancam. Kalau ini terus dibiarkan sampai ada kampungnya. Gimana ini menurut Pak Waranei, gimana ini Pak? Oke, terima kasih kesempatannya ya. Ini pandangan saya aja sih ya. Setiap orang punya pandangan masing-masing ya. Tapi kalau Pak Scott menanyakan pandangan saya ya mungkin terkait dengan khilafah ini ya saya akan menjelaskan pandangan dari sudut pandang saya sendiri ya. Oke. Kalau negara khilafah itu artinya kan ada beberapa gabungan ya. Itu sebenarnya wilayah kekuasaan, wilayah pemerintahan yang menggabungkan daerah-daerah ya, kemudian melingkupi batas-batas wilayah negara yang luas gitu ya, dengan menerapkan hukum syariat Islam sebagai dasar negaranya. Nah itu yang khilafah yang dulu dan ingin dibangkitkan kembali ya. Banyak orang yang memimpikan untuk menerapkan khilafah seperti itu lagi ya, seperti yang terjadi ketika Nabi Muhammad meninggal ya. Waktu dia meninggal muncul pemimpin-pemimpin khalifah-khalifah di mana mereka menguasai daerah-daerah yang mana mereka menyatukan banyak negara-negara Islam yang ada menjadi sebuah khilafah. Nah, seperti itu Pak ya. Nah, tapi sebenarnya kalau di yang pemikiran saya, apapun namanya, entah itu khilafah itu dalam skop kecil Indonesia ya, tidak sampai menggabungkan negara-negara, tetapi menggantikan falsafah atau landasan negara kita Pancasila ya dengan falsafah syariat, itu yang kita sebut sebagai, entah kita mau bilang itu khilafah atau apa, itu yang kita sebutkan itu hal itu membahayakan persatuan NKRI kita gitu ya. Nah sebenarnya pengertian radikalisme juga kadang kan Pak Scott kita ada dengar istilah radikalisme ya. Radikalisme itu kan semua bentuk untuk menggantikan landasan negara kita Pancasila dengan landasan apa, entah itu mau landasan syariah atau landasan sosialisme, partai komunis dan sebagainya, itu tetap yang namanya radikalisme. Artinya gerakan yang ingin menggantikan falsafah di suatu tempat seperti di Indonesia yang saat ini berlaku adalah falsafah atau landasan negara Pancasila gitu ya Pak Scott ya. Nah, jadi kalau menurut saya entah dia nanti bernama khilafah atau yang tadi Pak Farhan bilang juga definisi khilafah itu kan
banyak ada beberapa arti itu kan. Nah, entah dia mau nama khilafah, tetapi ketika dia menggantikan menggantikan falsafah negara kita dengan hukum Islam, nah ini yang akan membuat negara kita hancur ya. Jadi sebenarnya dalam pemikiran ini sih, walaupun saya sering berbeda dengan Farhan, tapi pemikiran dia tadi untuk ini sih saya juga setuju bahwa tidak boleh kita menggantikan dasar negara kita Pancasila. Sekali ada keinginan ya, walaupun belum berhasil keinginan dan mengarah ke sana, pasti negara kita ini hancur gitu Pak. Ya, pasti banyak daerah yang akan berupaya untuk memisahkan diri ya. Nah, itulah yang kita inginkan dari pemerintah kita, sehingga mereka terus bisa menguatkan dari segi politik, sosial, hukum, dan keamanan itu untuk terus menjaga Indonesia tetap berdasarkan landasan negara kita yang sudah kita bangun sejak zaman Indonesia Merdeka tahun 45, yakni hanya Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara. Itu sih pandangan saya sih Pak Scott, entah dia mau nama khalifah atau apa, yang pasti kita harus menjaga bersama dasar negara kita Pancasila. Seperti itu Pak. Ya. Dan saya pikir juga, saya pikir memang untuk topik kali ini memang kita tidak perlu dan saya pikir juga tadi si Farhan juga tidak berbeda pendapat dengan kita masalah itu, karena ini berbicara tentang dasar negara ya. Dan Farhan juga sadar kok ya bahwa itu juga tidak boleh lah, kira-kira gitu, bahaya. Cuman gini Pak, mungkin saya menanyakan ke Pak Farhan ya, apa dia mungkin bisa menjawab. Kira-kira kenapa banyak dari umat Muslim ya yang berupaya terus ingin mendirikan Indonesia itu sebagai negara yang berdasarkan syariat gitu. Padahal kalau seandainya Islam yang sekarang ini ya tidak berdasarkan syariat, artinya hukum-hukum Islam itu hukum-hukum hudud ya, hukum-hukum yang ada sanksi-sanksi, misalnya potong tangan atau kisos dan sebagainya, itu kan tidak diterapkan. Itu kan sebenarnya istilahnya dia menjalankan ibadahnya juga tidak masalah sebenarnya. Menurut saya, kenapa Pak Farhan di Indonesia banyak sekali orang-orang Muslim yang ingin tetap menegakkan syariah Islam itu, menjadikan hukum Islam itu sebagai hukum yang menggantikan Pancasila. Bisa nggak Farhan jelaskan itu? Oke, saya coba ya pemikiran ini, perspektif pribadi saya. Kalau Bapak bilang banyak, nggak banyak kok Pak. Saya NU, dan NU itu mayoritas di Islam ya, di Indonesia terutama, dan banyak NU tidak akan pernah ada keinginan khilafah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini seperti memori kenangan indah saja. Jadi kalau kita pernah mengalami memori indah, jadi seperti mengalami ada kenangan indah tentang khilafah zaman dulu, ketika bagaimana kekhalifahan Abbasiyah begitu makmurnya. Bahkan ada cerita 1001 malam ya, 1001 malam yang difilmkan juga di Hollywood segala, bagaimana indahnya saat itu dan kejayaan Islam saat itu. Seperti ada pengen mengulang memori, padahal keindahan itu kan bisa indah kalau di perspektif pada konteks timelinenya, pada zamannya kan. Tidak bisa, belum tentu indah di zaman dulu, indah di zaman sekarang. Contoh penduduknya, zaman dulu mungkin penduduk dikit ya, sekarang penduduk banyak. Kita harus akui seberapa persen pun kita di sini ada yang tidak beragama Islam. Nah, itu yang pertama ya. Jadi tidak banyak sebenarnya Pak, itu hanya kenangan memori ya. Terus yang kedua tentang masalah hukum hudud. Ini yang kadang-kadang sering dimanai dengan secara yang oleh kaum-kaum yang terlalu keras, Islam garis keras ini, cara memanai hukum hudud ini yang saya tidak bisa menyalahkan, tapi tidak perspektifnya tidak seperti Nabi Muhammad SAW. Contoh ketika hukum potong tangan. Yang di Aceh itu Pak, itu susah loh Pak. Kasih contoh di Aceh Pak. Ya, di Aceh aja belum ada loh pelaksanaan secara deal langsung dipotong tangan terus zina dirajam, nggak bisa. Gini loh. Jadi sebelum kepada sanksi kan harus ada syarat ya. Setuju ya? Sebelum ada sanksi dijatuhkan ada syarat-syarat yang mengikuti sanksi itu kan. Contoh hukum rajam, zina ya.
hukumnya itu sangat sulit dan hampir kalau bisa 99% sulit untuk dilaksanakan. Kenapa? Yang pertama, harus ada saksi 4 yang melihat. Ada saksi 4. Yang kedua, 4 saksi ini harus melihat perzinahan itu seperti melihat benang masuk ke dalam lubang jarum. Paham ya maksudnya ya? Ini bahasa Rasulullah sangat lembut ya, bahasanya sangat bermoral. Jadi seperti melihat, kalau ini alat kelamin ya, mohon maaf kalau ini ya para netizen mohon maaf. Jadi seperti melihat benang masuk ke lubang jarum. Artinya, apa mungkin kita bisa melihat zina seperti itu? Mereka keburu tutup baju, mereka keburu ini, saksinya nunggu saksi 4 ya, nggak bisa seperti itu gitu loh, ya. Udah gitu harus mereka lihat lagi pertama, kan? Yang kedua, mereka harus lihat lagi masuk ke alat kelamin itu, ya kan? Kan ngeri itu, masa ngundang orang untuk melakukan hubungan badan, betul aja lah. Nah makanya syaratnya sulit. Itu bukan maksudnya bukan ini. Syaratnya sulit. Makanya di zaman Rasulullah sendiri hukum rajam itu, ya hukum rajam itu saya belum menemukan literatur dalam hadis ada yang dihukum rajam. Itu yang pertama. Yang kedua, ya untuk hukum hudud ini ya. Yang kedua Pak Scott, ya hukum rajam ini, ya hukum rajam ini kenapa sanksinya sangat berat? Pernah ada ada hadisnya. Ada yang mengaku zina kepada Rasulullah. Ya Rasulullah aku berzina. Apa kata Rasulullah? Tidak. Coba kalau emang hukum itu benar-benar langsung ditegakkan, langsung dimain hantam kromo, pasti langsung, oh dia udah ngaku. Enggak seperti itu. Jadi banyak salah perspektif orang, wah ini langsung dirajam nih. Enggak seperti itu. Terus hukum potong tangan kalau mencuri Pak. Itu Pak, kalau ternyata yang mencuri, sebelum dipotong tangan ya, ternyata diselidiki yang mencuri ini, ya yang mencuri ini ternyata dia keluarganya benar-benar miskin, itu yang dihukum malah pemimpin di suatu wilayah tersebut. Karena dia tidak bisa untuk mensejahterakan rakyatnya. Itu ada di Sirah Nabawiyah juga. Insya Allah saya ketika berpendapat argumen gini saya tidak tanpa dalil. Artinya Pak, hukum hudud ya di dalam Islam itu sudah teraplikasikan dalam hukum undang-undang formal. Kenapa? Hukum atau sanksi di dalam Islam ini kan untuk untuk mencegah supaya dia tidak berbuat lagi kan, hukum jera namanya kan, dan ini sudah dilaksanakan di Indonesia. Saya pikir itu sudah terkorelasi dengan hukum-hukum di negara kita, walaupun ya kita harus akui ada ketidakadilan ketika pelaksanaan hukum. Yang pertama contoh ya, ketika ada orang kaya ternyata hukumannya lebih ringan, itu kan hukum ini. Tetapi so far dalam pelaksanaan hukum undang-undang Indonesia sudah mewadahi, cuman pelaksanaannya kan itu tergantung tergantung subjeknya kan, tergantung orangnya, tergantung manusianya. Mohon maaf Pak Barat, potong ya. Iya silakan. Satu, mengenai pernyataan Bapak itu memang mengenai tentang mengenang kenangan indah pada saat zaman khilafah itu. Bapak tahu sendiri kan, pada saat zaman khilafah itu kan terjadi pembunuhan pergantian pemimpin kan. Bukan, Bapak bukan khilafah di masa Khulafaur Rasyidin. Saya maksudkan makanya. Tapi kan itu kan namanya sistem khilafah juga kan pada saat itu kan. Enggak, Bapak salah saya, yang saya sebut tadi adalah Harun al-Rasyid yang di Baghdad. Bentar dulu Pak, jangan potong dulu. Yang kedua, yang menghadirkan saksi 4 orang terhadap pelaku perzinahan juga. Kalau misalnya ada perzinahan terus yang menyaksikan 2 orang, nggak dihukum dong orangnya. Tidak dihukum rajam. Tidak dihukum rajam. Ya, tapi kan berarti kan tetap istilahnya malah meloloskan pelaku perzinahan itu kan, atau meringankan hukum sanksi lain. Ada sanksi lain. Jadi malah meringankan pelaku perzinahan itu kan. Itu gimana coba konsepnya? Saya kira lucu itu, seperti hukuman seperti itu harus menghadirkan 4 orang saksi. Oke, saya jawab Pak ya, saya jawab. Oke, saya jawab dulu ya, jangan di ini dulu ya. Jangan di ini dulu. Dalam Islam itu ada hukum sama kayak undang-undang negeri kita lah ya. Tingkat kesalahannya seberapa nih? Ya, tingkat kesalahannya seberapa? Ketika kesalahannya tinggi kan hukumnya hukum maksimal mati. Tetapi ketika gak ini kan ada hukum penjara 2 tahun, 3 tahun. Dalam Islam juga seperti itu Pak. Ada yang namanya nanti hukum sosial ya. Terus hukum denda. Tadi yang saya komentarin itu masalah saksi itu loh. Kan? Itu akan dihukum rajam atau apabila disaksikan oleh 4 orang. Jadi kalau misalnya saksi 2 orang itu berarti hukuman itu nggak berlaku dong bagi pelaku zina tersebut. Berarti itu tidak berlaku. Rajamnya tidak berlaku. Tetapi ada sanksi lain. Kan saya bilang.
Pak Farhan, Pak Scott, sebenarnya pertanyaan saya sih tadi singkat, cuman Pak Farhan ini jelasinnya udah terlalu panjang gitu ya. Sebenarnya yang pertama udah menjawab sebenarnya. Pak. Jadi Sorry, pertanyaan Pak. saya kan kenapa kira-kira ya mungkin betul yang tadi Farhan bilang bahwa mereka terbuai dengan zaman yang ketika yang orang menyebut sebagai masa jaya kejayaan Islam, yang ini pada saat dinasti Abbasiyah. Memang betul kata Pak Sirider, awal-awal kekhalifahan itu dari khalifah pertama Abu Bakar, kemudian sampai kepada beberapa khalifah sebelum Abbasiyah itu banyak terjadi pertumpahan darah gitu Pak. Tetapi memang di Islam yang sampai puncak itu di abad-abad ke-8 ke-9 itu ketika dinasti Abbasiyah, di mana bisa dibilang kebudayaan itu maju, ilmu teknologi itu maju dan sebagainya. Nah itu yang dimaksud ini. Sebenarnya udah dijawab sebenarnya. Cuman akhirnya ada tambahan-tambahan itu yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru tadi Pak Waran. Misalnya katanya saya tidak pernah melihat ada hadis yang menerapkan hukum hudud dan hukum kisos itu. Nah itu salah. Masa bukan hadisnya Pak. Bukan hadisnya. Tadi Farhan bilang hadis itu. Iya, peristiwa yang dicatat di hadis itu. Saya katakan banyak sekali hadis yang mencatat, misalnya jangankan yang dihukum rajam itu, ya monyet aja yang berzina aja ada hadisnya ketika monyet betina itu yang dihukum rajam. Pak, itu tetapi itu maksud saya. Saya bahas di channel saya itu, Iya, bukan itu maksud saya. Itu redaksionalnya. Kita ke Khalifah aja, nanti malah jadi debat nanti malah. Iya, enggak, saya mau luruskan karena tadi banyak sekali yang tambahannya Farhan menjelaskan pertanyaan saya, terus ada tambahan-tambahan penjelasan justru membuat hal-hal yang jadi pertanyaan, karena dikatakan tidak ada hukum rajam, jelas banyak kok. Ada wanita yang dibawa kepada Muhammad juga hukum rajam juga ada kok, seperti itu. Kisahnya Pak, mau minta hadisnya saya bisa tunjukin. Jadi nggak ada yang dibilang harus ada 2 saksi, 4 saksi apa semua. Waktu itu langsung silakan, banyak Pak, sekali. Tunjukkan hadisnya Pak. Saya pengen belajar kalau memang ada peristiwa kalau nggak ada 4 saksi, karena saya bisa menghadirkan hadis yang diwajibkan 4 saksi. Ini benar teman-teman. Farhan belum pernah baca atau bagaimana? Kalau ingin melihat saya akan tunjukin gitu, seperti itu. Cuman tunjukin nanti sanad dan perawinya. Memang belum pernah baca atau memang untuk apa nih tujuannya? Farhan musuh aku tunjukin. Karena saya carinya sebentar kok. Ya udah, tunjukin aja. Artinya nggak percaya ya? Artinya nggak percaya bahwa itu pernah ada? Bukan nggak percaya. Saya kalau hadis Pak, di dalam Muslim Islam ini kalau ada hadis kita tabayun. Arti tabayun adalah untuk mengecek kebenaran dari hadis itu. Kita tahu hadis itu banyak hadis-hadis yang doif juga. Ya itulah makanya saya untuk apa nanti saya cari juga kan, saya paling 5 menit mau spend waktu saya untuk cari itu, ujung-ujungnya cuma untuk mengatakan ini hadis doif, buat apa gitu. Enggak, ada tapi jangankan Farhan, semua orang sudah pernah tahu bahwa banyak sekali itu hukum-hukum rajam yang dilakukan oleh Muhammad ketika seseorang yang ketangkap melakukan dosa zina, kemudian dosa-dosa yang lain itu hukumannya hukuman mati, seperti itu. Nggak cuma dosa ini aja. Maaf Pak Warani, ditampilkan hadisnya, kita bahas pelan-pelan. Iya, enggak, Pak Scott ini mau bahas ini atau nanti ini? Coba. Atau nanti di channel masing-masing aja. Nggak usah. Kita fokus ke ini aja ya. Negara kita dulu, negara kita ini. Kita bersatu dulu untuk negara kita ini dulu. Ya makanya tadi saya bilang sebenarnya jawaban Farhan pertama ketika mengatakan menjawab pertanyaan saya, ya itu sudah sesuai kalau menurut saya. Tetapi karena dia melebar kemana-mana jadinya panjang gitu. Oke lah Pak. Ya, karena Bapak tadi kan ada hudud kan tadi. Ya, itu masalah itu lain topik lah itu. Saya masih mau menanggapi sistem khilafah yang dibilang Pak Farhan ini sebagai kenangan indah pada masa zaman khilafah. Saya kira saya kurang setuju Pak. Seperti yang kita ketahui itu, setiap pergantian sistem khilafah, pergantian pemimpin khilafah terjadi pembunuhan, itu nomor 1 ya. Yang kedua, pada masa kejayaan Mesir ya, kita tahu bisa melihat sendiri sisa-sisa peninggalan masa kejayaan Mesir sekarang itu ya.
ya, dengan piramidanya megah, peradaban yang tinggi, ya. Nah, itu hancur loh, Pak. Itu hancur semenjak zaman khilafah itu jaya di sana. Iya, Pak. Dulu itu dulu bisa kita pelajarin itu bahwa peradaban itu awalnya munculnya dari Mesopotamia dan dari Mesir itu sendiri gitu loh. Dari Babilonia, Mesopotamia dan Babilonia. Dari Bibel, itu dia. Bapak tahu sendiri kan. Nah, justru itu peradaban itu hancur setelah zaman khilafah datang. Jadi menurut Bapak itu kenangan indah pada masa zaman khilafah itu indah bagi siapa kan gitu kan? Oke, saya terangkan Pak ya. Saya terangkan dulu bahwa kalau Bapak membawa ini ya kita pakai parameter komparatif namanya. Bapak, Mesir itu mengalami kehancuran penjajahan itu mulai kapan, Pak? Saya tanya, kalau Bapak paham historikalnya Mesir. Itu yang pertama ya Pak ya. Terus saya nggak mau, ini saya pengen bersatu dulu negara Indonesia. Saya akan membahas tentang, Bapak kan menanyakan kejayaan. Bapak baca kejayaan zaman Abbasiyah. Yang di situ ada Bait Al-Hikam, bahkan perpustakaannya itu, bukunya itu berjuta-juta. Dan hadiah buat para penulis Pak, karena memang ilmu sangat dihargai saat itu. Hadiahnya bagi penulis buku akan dibayar dengan emas seberat buku itu jika buku itu memang berguna buat masyarakat. Rabi yang terkenal dari Yahudi, tahu Rabi ini? Ya tahu Pak, Hunain bin Ishaq Pak. Siapa? Hunain bin Ishaq. Ini saya sudah banyak. Itu Rabi yang kuliah sekolah di Bait Al-Hikam. Terus ya ilmuwan Muslim seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, ya Al-Kindi itu muncul di zaman ketika Abbasiyah. Jadi kejayaan kalau Anda bilang indah secara siapa, ya kita buktikan keindahan apa. Ini yang nulis bukan saya, bukan Muslim. Karen Armstrong mengatakan apa tentang Abbasiyah. Ya, di dalam kalau Bapak bilang setiap pergantian khalifah ada pembunuhan, Pak, kekhalifahan Abbasiyah itu berdiri ratusan tahun, Pak. Ya, ratusan tahun. Dan itu turun temurun. Jadi nggak ada pembunuhan. Yang pembunuhan itu ketika terjadi perpindahan dinasti. Contoh ketika dimulai pembunuhan itu saat itu kepada siapa? Saat itu dilakukan yang pertama mengalami pembunuhan dalam khalifah adalah Umar bin Khattab. Dibunuh oleh Abu Lu'lu namanya. Itu dari kaum Majusi, penyembah api. Itu dari Iran, ya. Itu budak penyembah api. Jadi bukan sesama Muslim, Pak. Itu yang pertama. Yang sesama Muslim itu ketika terjadi pemberontakan dari tanah Mesir datang ke Madinah untuk membunuh saat itu Utsman bin Affan yang mengalami pembunuhan, dan ini mengalami sebuah fitnah. Terus perang Siffin, Pak. Perang saudara. Itu yang akhirnya memunculkan tokoh yang namanya Abdullah bin Ubay, seorang Yahudi yang convert ke Islam pura-pura dan sekarang dijadikan sebagai pendiri Syiah. Ya. Terus kalau sampean bertanya kepada saya tentang apa sih sebenarnya memori indah itu, ya. Memori indah itu kan yang merasakan, Pak. Kami Muslim yang merasakan, Pak. Ya. Ini loh ya, bukan ini loh. Tadi saya udah bilang bahwa saya tidak setuju khilafah. Itu mungkin yang membuat mereka rindu akan masa-masa kejayaan Islam. Dan ini pasti, Pak, secara memori kayak gini, semua orang akan mengalami. Dari pernyataan Bapak aja yang mengatakan indah bagi kami Muslim, berarti khilafah itu yang non Muslim tidak merasakan kan manfaat khilafah itu sendiri gitu loh. Jadi Bapak ini selalu ngomongnya, saya lihat perhatikan itu selalu memframing dan selalu mentwister gitu loh sejarah yang sudah ada gitu. Seolah-olah indah bagaimana, Pak? Enggak, tadi Bapak bilang itu yang merasakan keindahan pada saat itu katanya orang-orang Muslim. Berarti di sini kan terbukti sistem khilafah itu tidak membuat indah bagi orang-orang yang non Muslim kan gitu kan, makanya terjadi perpecahan. Sebentar Pak. Pak, sebentar. Nanti sebelum ini ya saya terangkan. Ini perspektif internal. Kalau apakah waktu itu Abbasiyah ada impact kepada agama-agama selain Islam? Iya, Pak. Kan saya bilang tadi, ini kan kita bicara khilafah, makanya saya tarik ke sini lagi supaya kita nggak terlalu merebar. Yang merasakan indah tentu ya umat Islam ketika Abbasiyah itu.
terus ada bilang indah buat Islam, terus berarti gak ada manfaatnya buat Kristen. Kita kalau Bapak menanyakan gitu ya kita kembalikan kepada zaman Abbasiyah. Bagaimana para mahasiswa-mahasiswa ya non Kristen saat itu dari non Islam ya, dari Kristen, dari Yahudi, bahkan ada yang dari ateis Yunani ya, banyak yang ke kampus universitas lah ya, kalau nggak kampus ya itu namanya Bait Al-Hikam. Sampean yakin bahwa sistem khilafah itu membawa apa namanya kesenangan bagi orang-orang Muslim pada saat itu. Sementara kita lihat sendiri ya, terus terang aja jujur saya bilang, saya ini lama kerja di Arab Saudi ya, terutama di Dammam itu. Saya lama, dari tahun 2007 saya kerja di Arab Saudi di pengeboran minyak. Saya lihat sendiri mereka itu orang-orangnya, apalagi kaum perempuan itu sangat tertekan. Itu belum sistem khilafah ya, pasti sistem syariah ya. Mereka sangat tertekan. Kenapa saya bilang tertekan? Sebentar Pak. Bapak si Raider. Jangan ke negara. Nanti akan lebih. Sebentar. Pak si Raider, begini Pak. Saya pikir tadi pertanyaan. Iya, sebentar. Pertanyaan Pak Warani tadi itu sederhana. Ini kan mengapa banyak Muslim atau setidaknya ada Muslim yang mau khilafah. Nah, Farhan sudah menjawab. Ya, Muslim-Muslim tersebut ada yang bernostalgia itu di dalam pandangan. Tetapi ketika Pak si Raider mengatakan ya itu kan hanya enaknya di Muslim, ya itu memang kan itu memang disampaikan oleh Farhan, itu memang masalah itu tidak enak bagi orang lain itu ya itu cerita lain lagi, itu cerita lain gitu loh. Masalahnya kan sistem khilafah ini sudah di hadapan kita gitu loh, yang jelas-jelas negara kita ini, rakyat kita ini istilahnya apa namanya berbeda-beda kan gitu kan. Bapak ini yang mau menggunakan sistem khilafah atau bukan sistem khilafah, artinya menggantikan falsafah Pancasila kita dengan syariat Islam aja itu sudah kita anggap sebagai mengancam kita gitu Pak. Jadi kita nggak boleh pakai istilah khilafah pun itu udah ini Pak, apa namanya? Ya nggak harus istilah khilafah lah istilahnya, pokoknya dalam rangka menggantikan falsafah Pancasila. Contoh ya, misalnya mengembalikan Pancasila itu menggantikan dengan isi Pancasila yang misalnya ada di Piagam Jakarta, itu kan udah nggak sesuai gitu Pak. Beda jadi, kulit aja ya, beda kulit itu namanya iya, ya. Iya, jadi kita mau pakai istilah khilafah atau bukan, sebenarnya nggak penting lah, esensinya nggak di situ sebenarnya. Jadi kan ada juga kan Muslim yang kita kembali kepada Piagam Jakarta kan gitu, yang mana salah satu isinya misalnya sila pertama itu percaya kepada bukan kepada Tuhan yang Maha, tapi percaya kepada ini kan Tuhan, tetapi dalam versi Aula SVT kan gitu yang dipegang. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu, salah Pak. Nanti netizen yang kasihan. Karena di situ kan dijelaskan Pak yang Maha Esa dengan menerapkan syariat Islam kan di situ. Di situ ada tambahan dengan menerapkan syariat Islam. Pak, jadi istilahnya kembali kepada Piagam Jakarta itu artinya menerapkan syariat Islam gitu. Jadi udah Pak Emen jangan lupakan karena satu kalimat hilang akan berbahaya bagi pemeluknya Pak. Di Piagam Jakarta di sila pertama itu ya, ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Artinya hukuman itu berlaku bagi internal Islam. Ini yang sering salah tafsir ya Pak ya. Oke. Nah, oke, kalau gitu pertanyaan saya akan muncul gini Farhan, pertanyaan saya akan muncul gini. Kalau seandainya ada pendukung yang ingin mengembalikan Piagam Jakarta, kamu sendiri setuju nggak? Loh, saya bilang tadi udah nggak setuju. Apa yang terjadi saat itu? Ketika kompromi, ketika terjadi. Karena masalahnya gini Farhan, kenapa saya bertanya gitu? Piagam Jakarta itu memang menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Haji Hashim Asy'ari. Jadi gini, memang di situ ada kalimat dengan itu yang menghapus Hashim Asy'ari dengan usul Wahid Hasim ya. Betul. Tetapi kan Indonesia sudah pada saat itu pun tidak hanya satu agama, sehingga kalau hanya menjalankan bagi pemeluknya, bagaimana dengan pemeluk lain nggak diatur. Makanya kesepakatan kalimat itu harus dihilangkan.
Nggak ada. Ada pengakuan, Sila ada di sila batang pertama tubuh, ada di batang tubuh, Pak. Jadi ya sila itu kan ada terpisah, keterangannya di batang tubuh. makanya itu akan berbeda maknanya kalau seandainya itu ditaruh batang Oh tubuh. enggak. Saya soalnya concern di bidang ini, Pak. Ya, saya sospol. Gini loh, Pak. Jadi penjelasannya seperti ini. Sila-sila itu adalah sebagai pokok, ya. Ada penjelasannya di Undang-Undang Dasar 45 nanti. Nah, nanti ada penjelasan juga di batang tubuh GBHN, garis-garis besar haluan negara, ya, menjalankannya seperti apa. Nanti masuk lagi kepada dalam zaman Orde Baru itu dulu Rapalita, rencana pembangunan 5 tahun, ya, terus rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun. Itu Ada, Pak. itu sudah di Orde Baru, sila udah terlalu ketuhanan- jauh. Itu sudah terlalu jauh. Sila ketuhanan yang Maha Esa Sementara- itu badan pemeluk bagi pemeluknya ada kok, Pak. Jadi bagi tidak pemeluk Islam, ya, tidak terkena hukum-hukum yang mengikat agama Islam, akan dikenakan hukum-hukum formal. Itu, Pak. Ada itu di batang tubuh, ya, Pak, ya. Nah, itu makanya kalau sananya itu dipisahkan, sementara kalau yang tambahan-tambahan itu misalnya dipisahkan dari isi dari 5 sila itu misalnya, itu kan pergantian misalnya pemimpin lewat DPR itu bisa diganti semua. Kalau Pancasila nggak bisa. Paham ya? Maksud saya kalau misalnya mau diuraikan misalnya di Undang-Undang Dasar misalnya, itu bisa diganti oleh DPR. Amandemen, Tanpa melalui harus- amandemen ya. Ya, Sekarang- melalui amandemen. sekarang Tetapi aja, Pak. ketika Sekarang itu dijadi sebentar, Farad. Ketika itu Oke, silakan. itu dijadikan falsafah negara Pancasila, itu dasar. Dasar itu kalau kita merubah dasar, artinya kita membongkar seluruh